Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Atila Purita, NIM 2204 3009. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, di sini perlindungan konsumen itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksploitasi pemakaian barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan meminta hak-haknya sebagai konsumen. Tujuan yang keempat yaitu untuk menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pelaku untuk mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha. Nah, perlindungan konsumen itu sendiri memiliki 5 asas. Yang pertama, asas keagamaan, manfaat, keadilan, kepastian, dan keseimbangan. Asas keagamaan yaitu asas memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dengan penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Manfaat kedua yaitu asas manfaat. Asas manfaat yaitu segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan yaitu adanya partisipasi seluruh rakyat agar bisa mewujudkan atau memaksimalkan dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang keempat, asas keseimbangan. Asas keseimbangan yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang kelima, asas kepastian. Asas kepastian yaitu baik perilaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, dengan adanya perlindungan konsumen tersebut, maka tidak dimungkin tidak adanya sengketa konsumen. Sengketa konsumen itu terjadi antara pihak konsumen di satu pihak, yaitu sebagai pemakai, dan developer atau pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa. Nah, sengketa konsumen sendiri memiliki pengertian yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Penyelesaian sengketa konsumen ada dua, yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Penyelesaian secara damai berupa merundingkan atau bermusyawarah antar para pihak yang bersangkutan, yang mana di sini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berperan sebagai mediator. Yang kedua yaitu penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang dibagi menjadi dua, yaitu di luar pengadilan dan di pengadilan. Pertama, di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 47 ayat 2
menyatakan bahwa konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan, maka bisa melakukan alternatif resolusi masalah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Yang kedua, penyelesaian melalui instansi yang berwenang di pengadilan. Penyelesaian ini dilakukan apabila penyelesaian secara damai dan di luar pengadilan tidak bisa dilakukan, maka baru boleh menempuh penyelesaian di pengadilan. Di dalam pasal 46 ayat 1, terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha. Yang pertama, seseorang konsumen yang dirugikan. Kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ketiga, pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Lanjut. Nah, ini dia undang-undang tentang perlindungan hukum. Yang mengatur tentang perlindungan hukum sangat banyak undang-undangnya, dapat kita lihat di sini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Dan juga di sini juga dijelaskan bahwa sudah adanya surat edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, BKPN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan PKSM, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pertama, BKPN. BKPN belum dikenal luas oleh masyarakat pada saat sekarang ini, namun BKPN memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat penting di lembaga pemerintahan, terkhususnya kepada Presiden. Fungsi dari BKPN itu sendiri sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen yang diatur di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun tugas dari BKPN yaitu pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Terakhir, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Yang kedua, itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. LPKSM mempunyai tugas untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas pentingnya hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen. Yang terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Syarat badan usaha sebagai badan hukum ada 4. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya kepengurusan atau organisasi tertentu. Cukup sekian presentasi saya. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.